Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Hanifah, dan rekan saya Alifia Raudatul Ilmi dan Ahmad Nur Fauzi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai strategi dan metode dakwah pada era milenial dan digital. Rumusan masalah yang akan kami bahas dalam video ini, yang pertama adalah bagaimana sejarah singkat dakwah di era Rasulullah. Yang kedua, apa pengertian dari santri, pesantren, dan komunitas virtual. Yang ketiga, bagaimana peluang dakwah generasi milenial di era digital. Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi dakwah komunitas arus informasi santri Nusantara. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah singkat dakwah di era Rasulullah. Menelisik kembali sejarah dakwah Islamiyah yang telah terjadi sepanjang sejarah peradaban umat manusia secara garis besar, maka kita dapati fenomena perubahan yang cukup menarik. Di era kenabian bermula dari turunnya titah dakwah pertama kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk umatnya, hingga masa kenabian Rasulullah. Dakwah secara aktif disampaikan al-lisan atau dengan metode perkataan atau ucapan. Penyampaian informasi dari pemberi dan penerima dilakukan dengan teknologi yang hadir di zaman itu, yaitu bahasa. Bahasa menjadi sebuah teknologi yang memungkinkan bagi para nabi untuk memberikan pemahaman Islam kepada umatnya. Seiring dengan perkembangannya teknologi bahasa, muncul beragam teknologi pelengkap untuk menyampaikan sebuah informasi utuh dalam bentuk gambar, huruf alfabet, ataupun angka-angka Arabik. Hingga sampai masanya, dakwah dengan teknologi bahasa mulai beralih kepada teknologi tulisan selepas wafatnya Rasulullah di tahun 632 Masehi. Tepatnya pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Bersama para sahabat kala itu mulai menaruh perhatian yang serius pada dakwah al-qalam atau dakwah dengan tulisan. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian santri, pesantren, dan komunitas virtual. Santri merupakan sebutan bagi murid yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan suatu lembaga berbasis Islam yang memadukan antara pendidikan dan pengajaran. Pesantren sebagai tempat para santri menuntut keilmuan agama Islam memiliki cara-cara yang unik dalam menginterpretasi, mendiskusikan, dan memahami sebuah teks. Salah satunya dengan cara basul masail. Cara ini mengharuskan santri untuk mampu mengembangkan dalam memahami teks-teks keagamaan. Jika santri sebagai da'i, maka mereka telah memiliki khazanah keilmuan Islam yang terdiri dari dimensi utama yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Selanjutnya adalah pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang masih eksis sampai saat ini. Keberadaannya diakui dan memberikan warna khas Islam Nusantara. Kehadiran pondok pesantren di tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan. Komunitas yang berisi para santri untuk bergerak melakukan dakwah digital ini sangat penting di tengah banyaknya pendakwah dan materi dakwah yang tidak memiliki sanad keilmuan yang jelas. Karena para ulama sebagai gurunya santri mempertahankan tradisi sanad sehingga bisa eksis sampai saat ini. Sementara itu, komunitas virtual adalah komunitas-komunitas yang lebih banyak muncul di dunia komunikasi elektronik ketimbang di dunia nyata, seperti ruang chatting, email, dan kelompok diskusi via elektronik menjadi tempat yang dapat dipakai oleh komunitas virtual untuk saling berkomunikasi. Di Indonesia, banyak komunitas virtual mewarnai sosial media. Di antaranya adalah Kaskus, Tangan di Atas, Hijabers Community, Piknik Asik, Klub Buku Indonesia, dan lain sebagainya. Era digital membuat berafiliasi, memperluas network, dan berkumpul bersama orang-orang yang memiliki kesamaan hobi, latar belakang, atau keahlian menjadi lebih mudah. Sementara itu, kebangkitan santri dan pesantren di dunia maya saat ini juga tumbuh. Salah satu bukti bahwa santri sekarang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai gerakan dakwah di dunia virtual yaitu Ayo Mondok dan Hari Santri yang pernah viral dan menjadi trending topik. Selanjutnya yaitu
Peluang dakwah generasi milenial di era digital. Generasi milenial adalah generasi yang melek teknologi. Hasil riset yang dirilis oleh Pew Research Center menjelaskan keunikan generasi milenial dibanding generasi sebelumnya, yaitu kehidupan mereka tidak bisa dilepaskan dari teknologi, terutama internet dan entertainment atau hiburan sudah menjadi kebutuhan pokok. Hasil penelitian Alfara Research Center terkait survei penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan bahwa konsumsi internet atau addicted user generasi milenial jauh lebih tinggi dibanding dengan Gen Xer, terutama di younger millennial generation pada usia 15-24 tahun. Dilihat dari tren penggunaan internet menurut usia, maka makin muda usia makin tinggi konsumsi internetnya. Artinya bahwa internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi generasi milenial untuk komunikasi dan aktualisasi diri. Di era sekarang ini, dakwah di masjid dianggap tidak menarik minat muslim milenial karena cenderung konvensional. Topik yang diangkat dan cara membahasnya membosankan dan tidak menyentuh kebutuhan milenial. Kini makin banyak muslim milenial menyukai kajian agama online karena tema ceramah yang diangkat tidak terlalu berat dan mudah dipahami, serta kontekstual untuk memahami dahaga dan semangat kaum muda. Mereka juga mendapat jawaban yang lebih mengena atas persoalan hidup mereka di media daring atau online. Selain itu lebih praktis dan efisien, serta bisa diikuti kapan saja dan di mana saja. Tetapi kita juga harus berhati-hati dalam memilih kajian agamanya. Berdasarkan paparan tersebut, dengan penguasaan teknologi informasi, santri yang merupakan generasi milenial bisa mengambil peluang strategis dalam melakukan dakwah Islamiyah yang ramah, toleransi, dan damai. Generasi milenial dapat terlibat aktif dalam gerakan keagamaan yang berbasis sosial media, kegiatan dakwah Islam yang perlu menyesuaikan dengan konteks kekinian generasi milenial. Pembahasan yang terakhir adalah strategi dakwah komunitas arus informasi santri Nusantara. Saat budaya membaca di internet mulai marak dan minat umat Islam untuk belajar ajaran Islam juga meningkat, beragam portal online meramaikan isu keagamaan melalui jejaring internet seperti islami.com, din.com, konsultasisyariah.com, bincangsyariah.com, harakaislamiyah.com, rumahfikih.com, dan lain-lainnya. Artinya ada kepekaan dan keterlibatan secara individu maupun institusi untuk melakukan dakwah digital. Kemudian maraknya fenomena media sosial di mana pengguna dimanjakan dengan kecepatan informasi dan secara interaktif dapat melakukan komunikasi instan. Hal ini yang membuat YouTube, Instagram, Facebook, dan yang lainnya penyampaian informasi dan konten dakwah dalam media sosial lebih mudah dicerna karena tidak melulu berisi tulisan, namun bisa berbentuk gambar, meme, suara, video, dan infografis.